Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Muslim Nurudindra. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta, bidang studi Sejarah Indonesia. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas UHAMKA. Berikut saya tampilkan video PPL keempat saya berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Biar tambah semangat ya, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebuah iya-iya ya. Seperti biasa, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Salam literasi, mari meraih mimpi. Agar lebih menarik, Bapak punya sebuah pantun buat kalian ya, biar lebih semangat. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Assalamualaikum, saya ucapkan salam. Bagaimana kabar kalian? Baik, ada yang mau membalas pantun Bapak? Silakan. Silakan Luna. 4 kali 2 sama dengan 8. Cakep. 3 tambah 2 sama dengan 5. Cakep. Untuk salam kami jawabkan kalau kami baik luar biasa. Baik ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kita masing. Tolong ada yang memimpin, silakan. Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing, kita belajar. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abiyu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah berdoa, tolong cek kebersihan dan kerapian di sekitar kalian. Kalau kalian melihat sampah yang ada di kolong meja kalian, ya, tolong diambil, buang pada tempatnya. Selesai ya. Coba dirapikan. Yang laki-laki rambutnya dirapikan, pakaiannya juga dirapikan. Sudah? Kalau sudah, saya selanjutnya akan mengecek kehadiran kelas kalian. Kelas 10 Sija 1. Baik. Kelas 10 Sija 1. Yang tidak hadir hari ini siapa nak? Siapa? Cynthia. Cynthia kenapa? Izin. Kemudian ada lagi? Renaldi sakit. Ada lagi? Baik, terima kasih teman-teman kelas 10 Sija 1. Berarti hari ini yang nggak masuk 2 orang ya. Oke, selanjutnya ya, biar kita lebih nasionalis, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita akan bersama-sama nyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Tolong ada. Mari kawan-kawan kita bangun dulu. Kita berdiri dulu nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Oke, baik ya. Kalau biar lebih seru lagi nih ya, nak, Bapak punya sebuah video motivasi buat kalian ya. Agar kalian lebih semangat, tolong kalian amati dan nanti akan memberikan tanggapan ya. Oke. Ya, setelah dulu videonya.
kira-kira video tadi ya, kira-kira video yang tadi kalian lihat itu bercerita tentang apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan Reval. Bercerita tentang kerjasama, Pak. Bercerita tentang kerja sama. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Bekerja sama tim untuk melindungi satu sama lain. Oke, selanjutnya, baik ya. Untuk mereview pelajaran minggu lalu seperti biasa, saya punya sebuah ice breaking ya. Dimana dalam ice breaking ini kalian nanti yang nggak fokus akan mereview pelajaran minggu lalu. Sepakat, oke? Oke. Ketika saya bilang pagi, tepukannya berapa kali? Ketika saya bilang siang, ketika saya bilang malam, ketika saya bilang betul, kamu harus menghindar, oke? Bisa semua? Coba berdiri semua. Yuk. Pagi. Nah, siapa tuh yang nggak fokus? Pagi berapa kali tepukannya? Pagi, siang, malam, dok. Pagi, siang, malam, dok. Oke, terima kasih buat kalian. Baik, Hanif silakan maju dulu, Pak. Ya. Hanif tidak terus dan sesuai perjanjian kesepakatan yang kita lakukan, oke? Hanif akan mereview pembelajaran minggu lalu. Silakan Hanif. Minggu lalu kita itu belajar tentang pengaruh Islam dalam berbagai bidang. Bisa disebut ada bidang ekonomi, politik, budaya, sastra dan musik, sama bidang sosial. Ada lagi yang boleh tambahkan? Mungkin ada lagi teman-teman dari 10 Sijah 1 yang ingin menambahkan? Abiu. Contohnya penggunaan gelar sultan yang masih dipakai hingga sekarang. Oke, pengaruh di bidang politik gelar sultan digunakannya di mana tuh? Jadi masih ada juga kata ya. Ada Sultan Hamengkubuwono. Sekarang udah sampai berapa? 10. Oke, terima kasih Hanif. Silakan dulu kembali. Kalau minggu lalu saya memberikan dulunya kan pakai sebuah pakaian ya untuk membuka materi pelajaran apa yang kita pelajari. Hari ini saya membawa sebuah bahan kebutuhan pokok nih kayaknya. Ini bahan ini adalah clue terkait pembelajaran kita hari ini. Kira-kira nih ya, lihat ya, Bapak keluarin dulu nih. Ini apa nih? Jahe. Ini ada tersebar. Ini adalah saja. Oke, ya. Tadi saya sudah memberikan clue-nya terkait materi pembelajaran hari ini. Kira-kira kita belajar tentang apa ya? Apakah kita belajar masak-masakan atau yang lainnya? Silakan. Ada yang bisa menebak? Kira-kira kita belajar apa sama hari ini? Kira-kira ada apa tuh hubungannya tuh? Karena dulu bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk membeli untuk mendagang rempah-rempah di dunia. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar ya, tadi clue-nya kalian benar, itu adalah rempah-rempah. Tapi bukan rempah-rempahnya ya, tapi kita akan membahas ya, gara-gara rempah-rempah ini nih ya, yang tadi kalian sebutkan, bangsa Eropa datang jauh-jauh ke Indonesia. Oke, tapi sebelum itu ya, Bapak punya sebuah pretest buat kalian untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi pembelajaran kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bapak akan mengirim linknya ya, kirim melalui Google Form dan Word di grup kelas kalian. Silakan dicek. Indonesia menggunakan aplikasi Wordwall ya.
bangsa Eropa di Indonesia. Seru nggak tuh? Seru ya. Kita sambil bermain game. Oke, materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa ya ke Indonesia. Baik, setelah kalian telah melakukan pretest ya, selanjutnya kita akan membahas ya terkait dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, ini ya PPT-nya telah saya tampilkan. Ini tadi kalian telah melakukan pretest melalui Google Forms sekaligus melalui Word. Ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan KI, KD yang harus kita pelajari di materi kita hari ini. Siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan? Silakan. Kompetisi dasar kognitif 3.5 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kompetensi dasar keterampilan 4.5 mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajah bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Terima kasih adik-adik. Inilah IPK yang harus kalian selesaikan ya. Pertama, kalian dapat mengidentifikasi bangsa Eropa mana saja yang datang ke Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ya terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Alvira. Tujuan pembelajarannya itu melalui model pembelajaran problem based learning. Siswa dapat menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia dengan baik. Baik, kita langsung mulai saja ya. Saya punya sebuah video ya, untuk membuka cakrawala berpikir kalian tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tolong kalian amati dengan baik. Tadi kalian sudah menyaksikan ya, sebuah video film ya tentang Al-Fatih tadi, ya kan? Nah, video tadi itu bercerita tentang apa? Silakan. Menyebabkan ditutupnya Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II agar orang-orang Eropa tidak bisa lewat Konstantinopel. Karena Konstantinopel merupakan pintu masuk perdagangan Asia Eropa, jadinya itu menyebabkan orang-orang Eropa mencari jalur lain untuk berdagang. Oke, tepuk tangan juga buat radio. Baik ya, video tadi itu menceritakan ya tentang sebuah penaklukan ya yang dilakukan oleh Turki Ottoman, dalam hal ini Islam ya, berusaha menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, tadi benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa dengan dikuasainya kota Konstantinopel ya, ini memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sejarah ya bangsa-bangsa Eropa, karena bangsa Eropa dilarang untuk datang dan mengambil rempah. Nah, peristiwa ini nanti yang akan melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia melalui penjelajahan samudera. Oke, selanjutnya, nah ini kira-kira gambar tentang apa nih? Iya, nah? Itu pengepungan Konstantinopel di Istanbul. Ya, sejak saat itu jatuhnya kota Konstantinopel membuat Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sangat mengalami kesulitan, padahal rempah-rempah sangat penting. Ya, nah hal ini akan menyebabkan nanti terjadinya penjelajahan samudera. Jadi negara yang dikuasai itu akan diambil, entah itu got apa nih? Silver. Ya, dan sumber daya alam ya untuk kepentingan negara ini. Ini analoginya seperti ini. Jadi mereka harus melayani dan memberikan sumber daya ini kepada negara induknya yang menguasai ini. Ya. Ini disebut dengan sistem merkantilisme. Itu juga salah satu pengaruh yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudera, ya, yang sampai akhirnya nanti akan terbentuknya kolonialisme dan imperialisme. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Ya, Bio rempah-rempah penting banget Pak bagi bangsa Eropa. mengapa rempah-rempah penting banget ya atau penting sekali bagi bangsa Eropa? Ada yang bisa jawab? Silakan aja ini. Ya, karena kan rempah-rempah juga disebut obat juga. Oke, rempah-rempah sebagai obat. Ada lagi yang berpendapat mungkin selain Ayuni? Okta? Rempah-rempah juga bisa untuk menyedap rasa pada makanan ataupun minuman dan bisa juga untuk obat. Oke, rempah-rempah untuk penyedap rasa bumbu makanan ya. Oke, ya. Ini berikutnya adalah tokoh-tokoh ya atau maaf ya, ini adalah alasan lain selain jatuhnya Konstantinopel. Ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama ada kisah perjalanan Marco Polo ya. Masih ingat dong yang kita pelajari di materi sebelumnya yang terkait dengan pengaruh Islam. Marco Polo kan sering menulis buku catatan ya. Nah, salah satu buku catatannya adalah Imago Mundi atau keajaiban dunia. Nah, buku ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh penjelajah lain untuk mengarungi lautan. Ya. Baik, ya, agar kalian lebih memahami mendalam tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, ya. Saya membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu akan membahas atau menganalisis kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kelompok kedua yaitu membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Kelompok ketiga dia akan membahas ya atau menganalisis bangsa Belanda ke Indonesia. Dan terakhir yaitu akan membahas tentang bangsa Inggris ke Indonesia. Baik, untuk memudahkan kalian ya dalam mengerjakan kerja kelompok ya, saya mempunyai LKPD. Ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan dalam setiap kelompok. Kalau sudah pada jelas, tolong tiap masing-masing kelompok mengambil LKPD atau lembar kerja peserta perwakilan ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kalau kalian boleh nih buka, saya bawa buku lagi nih. Saya di tempat ini bisa membantu kalian dalam mencari informasi. Ya, siapa mau minjem? Kalian coba cari ya, tidak hanya dari sumber internet ya, tapi juga gunakan sumber-sumber lain. Ya, tadi saya sudah memberikan beberapa buku ya pada beberapa kelompok. Coba kalian cari dari buku tersebut ada tidak informasi yang kalian cari ya, biar makin keren juga sekalian, tidak hanya dari internet.
luar biasa, keren ya. Oke, selanjutnya ya kita akan membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk tangan. Di negara-negara Eropa yang masuk ke Indonesia, kita rute pelayarannya ke Indonesia. Oke, mengidentifikasi bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia serta ada rute-rute pelayanannya. Sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita tadi kata teman kalian belajar tentang mengidentifikasi negara Eropa mana saja yang datang ke Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Kemudian juga kita menganalisis faktor-faktor ya latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terakhir, saya pengen menanya ke kalian terkait tentang hikmah apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, ya, untuk mengukur sejauh mana materi ini sampai di kalian, Bapak akan melakukan post test. Post testnya dilakukan melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Quizzes. Bapak akan men-share ya link aplikasi Quizzes tersebut dan kalian akan diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakannya ya. Itu sebagai bahan penilaian kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, dicek di grup kalian, grup kelas kalian. Belajar sebuah materi baru kembali ya. Kalau hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, tapi minggu yang akan datang kita akan belajar perkembangan kolonisasi dan bangsa Eropa di Indonesia, mulai dari kebijakannya dan sebagai macam pengaruhnya. Karena pengaruhnya masih kita rasakan di masa. Oke, silakan tutup dengan doa. Mari kawan-kawan, kita mengakhiri